Tak pemerintahan Jokowi cabut aturan barang bawaan dari luar negeri? Itu Permendak sebetulnya sudah lama, ya. Cuma dulu mungkin belum dapat perhatian. Nah, sekarang ditegaskan di Permendak itu, kan kalau kita belajar di luar negeri, bawa kemari memang harus bayar pajak. Kan harus bayar dong, masa nggak bayar? Di sini aja belanja bayar kan? Jadi kalau barang masuk belanja bayar. Dikenakan kalau saudara beli tas channel, ya kan, buat di sini ya cukai dikenakan pungutan. Nah sekarang diatur yang beli ya lebih dari berapa, 2 pasang. Kalau 2 pasang nggak apa-apa. Itu kalau dulu berapa aja kan harus bayar. Sebetulnya Permendak ini membantu. Karena kalau beli 2 pasang nggak apa-apa, yang nggak kalau buat bagi-bagi kan nggak apa-apa. Ini kan yang beli baru, yang belum dijual lagi itu kena. Ini adalah kabar baik, ini adalah kado istimewa untuk para pekerja migran Indonesia dimanapun di negara-negara penempatan. Permendak 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor dinyatakan dicabut. Ya. Dan terkait pengaturan kebijakan impor ya dikembalikan ke Permendak nomor 25. Sehingga yang kedua, tidak lagi berlaku pembatasan atas jenis dan barang milik PMI. Jadi kemarin di Permendak 36 2023 yang mengatur jenis dan jumlah barang, sehingga otomatis dengan dicabutnya atau ya pada posisi di hold peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 atau dinyatakan tidak berlaku secara implementatif di lapangan, ya maka tidak berlaku juga pembatasan untuk jenis dan jumlah barang milik pekerja migran Indonesia. Ya, cukai ini tidak bisa mengikuti perubahan zaman gitu ya, perubahan zaman. Kemudian dia hanya berpatokan pada aturan-aturan doktriner yang memang sifatnya namanya negara, berdasarkan cuma aturan. Nah, sementara aturan itu sendiri yang tadi kita katakan berubah-ubah. Memang ini harus ada, saya perlu ada turun tangan dari tidak presiden ya, tapi mungkin perlu satu buat undang-undang ya, undang-undang aja sedikit membuat undang-undang dengan pemerintah agar aturannya jelas dan sekaligus sanksinya, termasuk sanksi kepada pegawai Bea Cukai yang melanggar, juga didalami masyarakat yang melanggar juga. Pemerintah resmi mencabut peraturan Menteri Perdagangan Permendak nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang telah diubah menjadi Permendak No. 3 tahun 2024. Keputusan ini merupakan hasil rapat koordinasi terbatas yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kemendak, BP2MI, Kemenperin, dan Ditjen Bea Cukai Kemenko, Selasa 16 April 2024. Hasil dari ratas ini terkait barang PMI Permendak 36 2023 itu di-hold, dicabut, kemudian dikembalikan ke Permendak nomor 25, kata Kepala BP2MI Benir Hamdani di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. Dengan dicabutnya aturan itu, maka tak ada lagi pembatasan barang bawaan dari luar negeri ke Indonesia. Benir mengatakan, khusus untuk PMI, pembatasannya hanya dikembalikan sesuai dengan relaksasi pengenaan bea masuk dan PPN senilai $1.500 Amerika per tahun. Artinya, barang-barang PMI itu pembatasannya dimaknai pada relaksasi pajaknya yaitu $1.500 Amerika. PMI nggak boleh dibatasi membawa berapa banyak dan jenis barang apa, yang penting nilainya aja. Nah itu tidak lagi diatur dalam Permendak, tutur Beni. Sebagai informasi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah merevisi peraturan Menteri Perdagangan Permendak nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor menjadi Permendak 03 tahun 2024. Aturan yang lebih ketat ini telah berlaku sejak 10 Maret tahun 2024 lalu. Sayangnya, aturan ini membuat heboh di tanah air. Tidak sedikit netizen yang protes. Pasalnya, aturan ini melarang membawa alas kaki lebih dari 2 pasang per orang. Kemudian, pampers dan pembalut pun juga dibatasi, yakni hanya 5 buah atau lembar per orang.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Zulhas membatalkan rencana semua yang akan merevisi ulang aturan baru tersebut. Menurutnya, aturan yang ada saat ini justru sudah sangat mempermudah masyarakat yang sering bepergian ke luar negeri, namun juga sekaligus tetap melindungi perdagangan di dalam negeri. Pemerintah resmi mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Permendak Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang telah diubah menjadi Permendak Nomor 3 Tahun 2024. Keputusan ini merupakan hasil rapat koordinasi terbatas yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Perdagangan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Kementerian Perindustrian, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada Selasa 16 April. Hasil dari ratas ini terkait barang PMI Pekerja Migran Indonesia, Permendak 36 2023 itu dicabut, kemudian dikembalikan ke Permendak nomor 25. Tutur Kepala BP2MI Bini Ramdhani di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dilansir dari CNBC Indonesia. Dengan dicabutnya aturan tersebut, maka tak ada lagi pembatasan barang bawaan dari luar negeri ke Indonesia. Menurutnya, khusus untuk PMI, pembatasannya hanya dikembalikan sesuai dengan relaksasi pengenaan biaya masuk dan pajak pertambahan nilai PPN senilai $1.500 Amerika atau setara 24,3 juta rupiah asumsi kurs Rp16.205 per dolar AS per tahun. Dengan dicabutnya aturan tersebut, maka tak ada lagi pembatasan barang bawaan dari luar negeri ke Indonesia. Menurutnya, khusus untuk PMI, pembatasannya hanya dikembalikan sesuai dengan relaksasi pengenaan biaya masuk dan pajak pertambahan nilai PPN senilai $1.500 Amerika atau setara 24,3 juta rupiah asumsi kurs Rp16.205 per dolar AS per tahun. Zulhas pun akhirnya membatalkan rencana yang akan merevisi ulang aturan baru tersebut. Menurutnya, aturan yang ada saat ini justru sudah sangat mempermudah masyarakat yang sering bepergian ke luar negeri, namun juga sekaligus tetap melindungi perdagangan di dalam negeri. Enggak ada revisi. Kalau kita belanja ke luar negeri, ya pulangnya bayar pajak dong. Justru sekarang itu pemerintah memberi kelonggaran. Kalau dulu, berapapun yang dibeli bayar pajaknya, kalau sekarang kan dikasih bonus 2 pasang nggak usah bayar pajak untuk sepatu, handphone, ada tas,